Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini pengen masuk ke dalam surga. Karena surga itu tempat nikmat, tidak ada batasnya, abadan abad. Yang kulit putih pengen masuk surga, yang kulit hitam nak masuk surga, yang kulit kuning nak masuk surga, yang kulit hijau, ada yang kulit hijau manusia. Yang di kota, yang di desa, yang di bukit, yang di lereng, yang di laut, yang di sungai, seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini pengen masuk ke dalam surga. Karena surga itu nikmatnya tidak pernah putus, bako, kekal abadan abada. Tidak kata orang sakit, sehat sama sekali. Cantiknya sama atau belakang, kalau tidak kata yang keriput-keriput. Hidungnya sama mancung, kalau kita kini kan ada yang hidungnya pesek, ada hidungnya kempot. Tapi alhamdulillah beda, hidungnya ngadap ke bawah kalau kate yang ngadap ke pucuk. Ada yang ngadap ke pucuk hidungnya dah tidak kate. Alhamdulillah, artinya sempurna nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kalau surga itu nikmatnya abadan kekal, apa rahasianya? Maka disebut tadi ada 3 kunci agar kita mudah memasuk surga. Pertama, miftahul jannah asyhadu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasul. Kunci surga pertama itu kalimat iman. Apa itu kalimat iman? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu kalimat iman, Bu. Kalimat yang akan mengiringi kita dari mulai di dunia sampai di akhir. Mulai kita masuk kubur akan ditanya perkara iman. Bangkit dari kubur, masuk kita ke padang mahsyar, perkara iman. Bahkan kita nanti di mizan, di sirat, akan masuk ke dalam surga, itu tergantung daripada iman kita. Ayo Ustaz, kira-kira kami ini masuk surga apa tidak? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pernah di dalam kehidupannya mengucap kalimat Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita dipertanyakan, tanya dengan diri kita, sudah sekuat apa iman kita? Sudahkah kita ditahan uji? Ketika diberi ujian, iman kita masih tetap konsisten, iman kita masih tetap istiqomah, iman kita tetap lurus, yakin kita kepada Allah subhanahu. Baru diuji dikit-dikit, sakit dikit, demam dikit, tak senang makan dikit, mulai ngeluh, ya wak sakit, oi Tuhan, mulai mau. Padahal baru diuji. Barang siapa yang tahan dengan ujian, Allah akan mengangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini kalimat tauhid, kalimat iman. Jangan sampai goyang iman kita gara-gara ekonomi. Jangan sampai digadaikan keimanan kita gara-gara dirayu, dibujuk dan lain sebagainya. Bahkan pesan Nabi, la tusyriku billahi syai'a wa in quti'tum aw khurriqtum aw sulibatum. Jangan goyah imanmu. Jangan engkau keluar dari agama Islam, walaupun engkau dibunuh sekalipun, walaupun engkau disalib sekalipun, walaupun engkau dibakar-bakar sekalipun, kau tetap yakinmu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Jadi mudah-mudahan hari Jumat ini
Hari yang penuh barokah ini iman kita semakin lurus, yakin kita tetap lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Itu pertama. Kunci surga yang kedua, miftahul jannah as-shalah. Kunci surga yang kedua adalah mengerjakan sholat. Ibu-ibu, ibu-ibu sholat terus. Tidak sholat terus dah. Tidak boleh sholat terus ya. Sholat pada waktunya, as-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Man hafaza alaiha, barang siapa yang menjaga sholat, lahu nurun, baginya cahaya. Ada 5 keuntungan bagi orang muslim yang menjaga sholat 5 waktu. Pertama, Allah akan memancarkan cahaya iman wajahnya. Wajah kita kok walaupun peot, tidak masuk muda lagi, tapi tetap bercahaya. Lewat di sebelah tu, walaupun tak kena lampu, itu yang cahaya, masya Allah. Kelip pula jilbabnya. Iya. Wajahnya orang yang selalu tersentuh air wudu enak dilihat. Walaupun tidak pakai bedak, produk luar negeri dari Jepang, Hong Kong, Amerika dan lain sebagainya. Tapi apabila wajahnya hari-hari 5 waktu tersentuh air wudu, lahu nurun cahaya. Nak somong, aku lihat wajahku lah penjat, cahaya. Kalau main wajah kau, nak berbedak tebal, abang ibu tebal. Tidak olah semayang, tak cahaya. Wah, berikut ceramah pula kita tadi kan. Dan seperti itu tidak. Tetapi kita doakan orang yang belum mengerjakan sholat agar mengerjakan sholat. Itu jaminan pertama, bercahaya. Yang kedua, orang yang menjaga sholat 5 waktu, Allah akan angkat kefakiran dan kesusahan. Rizki kita mudah, Bu. Nanam cabai subur, nanam jagung kemang. Nanam tutumu galo-galo. Berkah rizkinya. Allah akan angkat kefakiran. Kalau hari ini awak kusangkut terus, ngeluh terus, coba perbaiki sholatnya. Mungkin ada sesuatu yang belum sempurna, rukun-rukunnya, sehingga sholatnya belum dapat menyelesaikan masalah-masalah. Jadi ada jaminan ibu sekalian. Orang yang menjaga salat ketika meninggal dunia, yang ketiga dia akan mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Yang keempat, dia tidak akan merasakan kehausan. Dan yang kelima, dia menyeberangi sirat al-barkul khatib. Orang yang menjaga salat itu nanti ketika menyeberang jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat menyambar. Tahu ibu jembatan Siratal Mustaqim? Jembatan yang konon cerita dalam sejarah seperti rambut dibelah 7. Dusnya tajamnya seperti pedang Sayyidina Ali. Tajamnya sangat luar biasa. Manusia yang jatuh dari jembatan Sirat itu seperti air hujan jatuh ke dalam neraka. Bagi orang yang rajin mengerjakan sholat, dia menyeberangi Sirat secepat kilat. Jadi kunci yang kedua, kunci surga adalah orang yang mengerjakan sholat. Sholat Bu ya, tapi sholatnya tepat waktu, jangan sholat terus. Kalau sholat terus, tidak kesai gawe lain pula. Kemudian kunci surga yang ketiga adalah orang yang menyayangi dan tidak menghardik anak yatim. Ra'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
Fazalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang melantarkan anak yatim, bahkan menghardik anak yatim, tidak menyayangi fakir miskin, tidak pernah berbagi, tidak pernah bersedekah, tidak pernah memberi sedikit pun untuk kebaikan. Inilah termasuk orang yang mendurhaka, menzolimi atau mendurhakai, yang merusak agama. Orang yang menghardik, tidak pernah menyayangi anak yatim piatu. Kalau kita 3 perkara ini mampu kita kerjakan, mampu kita laksanakan dalam kehidupan kita. 1, kita bertauhid, iman, yakin benar kepada Allah. Kemudian syariat kita kerjakan, sholat kita kerjakan. Kemudian ibadah sosialnya terhadap manusia yang lain, kita saling berbagi. Jiwa sosial, hablum minallah wa hablum minan nas. Salah satunya adalah kita menyantuni fakir miskin, yatim piatu. Kalau seandainya tidak ada harta untuk menyantuni, mengelus-ngelus rambut anak yatim piatu saja sudah mendapat pahala. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, 3 perkara ini kita rangkum menjadi satu, bahwa kehidupan kita, kehidupan yang akan berakhir. Kehidupan dunia adalah kehidupan sementara. Kehidupan yang kekal abadi adanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia hanya tempat persinggahan, tetapi akhirat tempat kita selama-lamanya, kekal abadi apabila kita selamat. Selamat dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pengajian kita pada hari ini diterima oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita. Allah selalu memberi hidayah, taufiknya kepada kita, sehingga kita nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Saya tutup dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfir